pendengar semua, jumpa lagi dengan saya Ida Cha. Kali ini saya akan membawakan novel yang berjudul Terpaksa Menikah Lagi. Karya ini ditulis oleh autor Nice Girl. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Episode 1. Prolog. Kay duduk tegak di sofa kulit ruang keluarganya, bertekad memusatkan perhatiannya pada masalah yang sedang dia hadapi. Masalah yang disebabkan oleh mantan suaminya, Galang, yang sekarang sedang terlibat percakapan serius dengan Papa Kay. Sesekali, Galang menggaruk-garuk kepalanya sambil mendesah panjang dan menyenderkan badannya ke sofa, menunjukkan seberapa frustasinya ia saat ini. Ya, bukan hanya Galang saja yang frustasi, Kay juga. Apa tidak ada cara lain, Pak? Kenapa Kay harus menikah terlebih dahulu? Tanya Galang dengan suara parau untuk yang kesekian kalinya. Sambil bersandar, Papa mengaitkan jemarinya di atas dadanya, memerhatikan Galang lewat matanya yang disipitkan. Saya jadi ragu kalau kamu benar-benar mencintai Kay. Dengan mudahnya kamu berkali-kali menceraikannya, dan semudah itu pula kamu meminta rujuk. Kay menggeser posisi duduknya, merapat ke papanya. Kedua tangannya meremas bahu papanya, dengan air mata yang mulai menetes ke pipinya. Pa, aku dan Mas Galang masih saling mencintai. Kemarin, Mas Galang hanya emosi, Pa. Dia tidak benar-benar ingin menceraikan aku. Papa Kay kembali menghela nafas panjang, sambil mengurut keningnya dengan ibu jari dan telunjuk tangan kanannya. Sejurus kemudian, dia menggenggam kedua tangan Kay, menatap tajam mata Kay. Sayang, kalau dia memang benar-benar mencintai kamu, tidak akan pernah keluar kata-kata itu dari mulutnya, semarah apapun dia padamu. Galang bangun dari duduknya dan berlutut. Kedua tangannya memegang kaki Papa Kay. Pa, saya hilaf, Pa. Tapi saya benar-benar mencintai Kay, Pa. Saya tidak benar-benar ingin menceraikannya. Ini sudah talak 3. Apa kata-kata itu? Kamu anggap hanya mainan? Papa berdiri dan berjalan ke arah jendela besar, mengalihkan pandangannya ke taman. Rintik-rintik hujan masih terlihat di luar sana. Dengan sesekali terlihat cahaya kilat menerangi taman. Sedari tadi udara hari ini mendung. Semendung hati Kay. Saya mengerti, Pa. Tapi saya tidak akan rela kalau Kaylani harus menikah dengan orang lain, Pa. Membayangkannya saja sudah membuat saya gila, Pa. Dengan menahan emosi, Papa Kay memutar kembali badannya ke arah Kay dan Galang. Dia melangkah maju ke arah Galang dan menarik kerah bajunya. Galang nyaris tercekik bajunya sendiri. Pa, lepasin! Teriak Kay
sambil berusaha melepaskan tangan papanya dari baju Galang. "Duduk kamu!" bentak papanya. Kay langsung mundur. Dengan kedua tangan yang menutup mulutnya, Kay menatap papanya dengan mata terbelalak kaget. Papanya yang selama ini terkenal dengan sifat sabarnya, hari ini terlihat kehilangan kendali dirinya. Dan seumur-umur, tidak pernah sekalipun papanya membentak Kay. Rasanya lebih sakit dibanding Galang yang membentak, dan lebih sakit lagi ketika melihat air mata yang turun ke pipi papanya. "Kalau begitu, kenapa kamu gampang sekali bilang cerai? Berapa kali kamu menyakiti anak saya? Harusnya saya membunuhmu, mencongkel jantungmu, dan memberikannya ke anjing jalanan." Teriak papanya sambil mendorong Galang hingga jatuh terduduk di lantai. Berjalan dengan kedua lutut, Galang kembali menghampiri Papa Kay dan memeluk kakinya. "Pa, maaf Pa. Kasih saya satu kesempatan lagi, Pa." Papa Kay menggerakkan kakinya, berusaha melepaskan tangan Galang. "Itu juga yang kamu katakan sebelumnya. Dan sebelumnya lagi." Kay memeluk papanya, kemudian menyenderkan kepalanya ke dada papanya. "Pa." Isaknya dengan satu rengekan Kay. Emosi papanya langsung hilang. Itu salah satu kelemahan papanya. Papa Kay memegang pundaknya, menjauhkannya sedikit supaya dia bisa melihat wajah anak kesayangannya, memandanginya dengan penuh kasih sayang. Entah apa yang Kay lihat dari Galang, hingga anak gadisnya itu benar begitu tergila-gila dengannya. Mau bagaimanapun, nasi sudah menjadi bubur. Galang sudah 3 kali menjatuhkan talak padamu, Kay. Talak pertama dan kedua, kalian masih bisa nikah lagi. Tapi talak ketiga, kamu harus menikah dengan yang lain dulu, baru bisa rujuk dengan Galang. Itu pun kalau suami barumu mau menceraikanmu. Papa Kay kembali menghela nafas panjang. Kakinya melangkah ke meja depan TV, melihat foto keluarga yang tergantung di tembok belakangnya. Lama dia memandang foto itu. Memandang wajah cantik almarhumah, istrinya tercinta. Wajah yang mirip dengan Kay sekarang. Merasa gagal melindungi Kay. Kalau suami barunya tidak mau menceraikan Kay, bagaimana? Kay, dia cantik sekali, Pa. Kamu tahu Kay cantik, tapi kamu bisa menceraikannya. Sekarang, kamu berharap saja Kay dapat suami bodoh lagi, yang tidak pernah menghargainya, yang dengan mudahnya menceraikannya. Aku tidak mau menikah lagi, Pa. Setidaknya, kalau bukan dengan Mas Galang, lebih baik aku menjanda selamanya. Papa Kay kembali melihat putrinya, kemudian melihat Galang yang masih berlutut di lantai dengan wajah menunduk. Tampak penyesalan
Di wajah tampannya itu, dia menghampiri Galang, membantunya duduk, kemudian ikut duduk di sebelahnya. Tidak ada cara lain, Galang. Itulah satu-satunya cara. Kalau kamu memang berniat rujuk dengan Kay, kamu harus bisa membujuk Kay. Setelah mengatakan itu, Papa Kay langsung meninggalkan mereka, menaiki tangga ke lantai 2, menuju kamarnya. Di ruang keluarga ini, tinggal Kay yang masih terisak sedih, dan Galang yang menatap kosong ke arah Kay. Aku tidak mau, Mas. Aku tidak mau menikah lagi. Isak Kay memecah kesunyian di antara mereka. Galang pindah duduk ke sebelah Kay, merangkul dan mengarahkan kepala Kay ke dadanya. Dengan patuh, Kay langsung bersandar ke dada bidang mantan suaminya. Tangisnya kembali pecah. Maafkan Mas, Kay. Semua memang salah Mas. Gara-gara Mas tidak bisa mengontrol emosi sampai mengeluarkan kata keramat itu lagi. Maaf. Galang menciumi ujung kepala Kay. Air mata penyesalan menetes dan membasahi kepala Kay. Kay mengangkat kepalanya. Ditangkupnya pipi mantan suaminya dengan kedua tangannya. Menatap lekat lelaki yang benar-benar dia cintai dengan sepenuh hati itu. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Aku selalu memaafkanmu. Tapi aku tidak mau menikah lagi dengan pria lain, Mas. Aku maunya kamu. Cuma kamu. Galang kembali membawa Kay ke dalam pelukannya. Memang harusnya seperti itu, Kay. Mau tidak mau, kamu harus menikah dulu. Baru kita bisa kembali bersama lagi. Apa kamu kira Mas mau lihat kamu bersanding dengan pria lain? Mas juga tidak mau. Bisa-bisa Mas bunuh siapapun pria yang berani menyentuh kamu. Galang terdiam sesaat, memilih kata-katanya dengan hati-hati sebelum melanjutkan kembali pembicaraannya. Tapi, kalau cuma ini satu-satunya cara, Mas bakal tekan ego Mas dan membiarkan kamu menikah lagi. Toh semua juga karena kesalahan Mas. Tapi Mas, aku takut. Aku takut kalau suami baruku tidak mau menceraikanku. Aku harus bagaimana, Mas? Aku takut. Kita cari yang mau menolong kita, Kay. Mas punya banyak teman. Mas bisa minta tolong salah satu dari mereka. Mau siapapun itu, aku tetap takut, Mas. Aku tidak bisa membayangkan hidup dengan pria lain selain kamu. Galang menangkup pipi Kay dengan kedua tangannya. Kamu bisa. Mas percaya sama kamu. Ini demi kita juga.
Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye-bye.